Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sudarwanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering kita sebut dengan Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara linguistik berasal dari kata Ahlun, Sunnah, dan wal Jamaah. Ahlun sendiri memiliki arti keluarga dan jamaah yang berarti golongan atau pengikut. Sedangkan sunnah berarti perkataan, pemikiran, dan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermakna perjalanan dan tradisi yang dijaga, secara istilah bermakna jalan yang ditempuh dalam agama tanpa ada ketetapan hukum yang wajib. Sunnah sendiri dibagi menjadi dua, yakni sunnah al-huda dan sunnah al-zawid. Sunnah al-huda adalah petunjuk yang siapa yang melakukan akan menyempurnakan keimanan. Contoh sunnah ini adalah menghindari yang makruh. Yang kedua, yakni sunnah al-zawid. Dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan keburukan. Selanjutnya adalah ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi tiga, yakni akidah, syariah, fikih, atau akhlak tasawuf. Akidah. Yang pertama adalah akidah. Akidah sendiri memiliki makna. Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayainya. Dalam akidah terdapat aswaja, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Aswaja tidak berpendapat bahwa orang yang beriman kelak di surga bisa melihat Allah jika Allah mengizinkan. Aswaja berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Aswaja menganggap bahwa Allah memiliki sifat. Aswaja memahami keadilan Allah adalah Allah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, yakni syariah. Syariah yakni berisi hukum dan aturan Islam dalam hukum agama yang membentuk merujuk bagian dan tradisi Islam. Dalam syariah sendiri terdapat mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut sebuah studi di tahun 2009 oleh Pew Research Center, pengikut 4 mazhab adalah mempresentasikan 58% sampai 90% dari populasi muslim di dunia. Persebaran mazhab. Syariah fikih menurut data dari Wikipedia, mazhab Hanafi adalah yang paling dominan dengan pengikut 32%, mazhab Maliki 20%, dan mazhab Syafi'i 28%, dan mazhab Hambali sebesar 5%. Mazhab secara bahasa berarti jalan, aliran, atau pendapat. Secara istilah berarti metode dan hukum tentang berbagai macam masalah yang telah dilakukan, diyakini, dan dirumuskan oleh Imam Mujahid. Cara bermazhab dibagi menjadi dua, yakni qauli, manhaji. Qauli adalah mengikuti setiap ucapan imamnya atau taklid. Manhaji tidak mengikuti pendapat imam dengan mutlak, akan tetapi ia mengikuti istidbat hukumnya, jadi pendapatannya bisa berbeda dengan imam tetapi pengambilan hukumnya sama. Akhlak adalah akhlak adalah hulukun yang berarti budi pekerti, perani, tingkah laku, atau tabiat. Sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa, dan ketangkasan. Di dalam akhlak terdapat tasawuf. Tasawuf secara bahasa berarti
Jernih secara istilah berarti penjernihan hati dari segala kotoran yang melekat padanya, yang bertujuan agar seseorang menganggap Allah dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru lahir. Tasawuf sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tidak sepakat dengan tasawuf dan hanya berpegang kepada syariat fikih. Yang kedua, golongan yang menjalankan tasawuf secara berlebihan bahkan meninggalkan syariat. Yang ketiga, golongan yang menerima tasawuf namun tidak meninggalkan syariat. Aswajah termasuk ke dalam golongan yang ketiga, yakni golongan yang menerima tasawuf namun tidak meninggalkan syariat. Sumber ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sumber ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran secara linguistik, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata yang berbeda mazhar dari kata qara'a yaqra'u, qur'anah yang berarti bacaan. Definisi Al-Quran yang kemudian dikemukakan oleh para ulama antara lain menurut Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam dan dituliskan pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dalam perspektif Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli tafsir, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan 1 surat saja daripadanya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. 1. Dalam nilai bidang akidah, sebagai salah satu kitab yang diturunkan olehnya kepada utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang syariah, istilah syariah dipahami dengan hukum Islam yang secara langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis. Syariah mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan. Dalam bidang akhlak, jika ditelusuri secara linguistik, istilah akhlak berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai perangi, tabiat, dan watak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibnu Maskawi, pola pikir aswajah dibagi menjadi 2, yakni at-tawassut dan at-tawazun. At-tawassut yaitu sikap tengah-tengah dan at-tawazun yaitu sikap yang seimbang. Selanjutnya, Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah doktrin sanad keislaman dalam ajaran yang benar dan dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in, ulama, dan seterusnya. PMI sebagai organisasi pewaris otoritas sanad ajaran Islam yang benar didirikan oleh ulama yang mendapatkan mandat untuk memperjuangkan Islam aswajah di kampus. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhaj atau al-fiqh metode pikir dan sebagai manhaj al-harakah atau metode gerak. Selanjutnya adalah ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya adalah ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama yakni iman. Iman adalah keyakinan hati seseorang mukmin terhadap kebenaran ajaran-ajaran Islam, baik itu meliputi hal-hal tentang ketuhanan, kenabian, dan hal-hal tentang yang gaib. Yang kedua, yakni Islam atau ilmu fikih. Islam dapat terwujud dengan melaksanakan hukum atau aturan fikih yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, Al-Hadis dengan berbagai perangkat pemahaman. Yang ketiga, yakni ihsan atau tasawuf. Ihsan atau tasawuf adalah usaha untuk menjaga hati agar dalam berperilaku, bertingkah selalu menuju dalam satu harapan, yakni mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari ihsan.
Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.